pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai, jumpa lagi kita di dalam tema yang baru dan sangat aktual, yakni berkaitan dengan tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan reformasi birokrasi dan beberapa solusi yang ditawarkan. Kita mulai dari data Dirjen ya, dari Irjen Kemendagri yang dikutip dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan 1 Desember 2021 yang mengungkapkan bahwa target RB khususnya terkait dengan indeks RB di akhir tahun 2024 yang di akhir periode Jokowi itu diharapkan kementerian lembaga tapi terutama pemerintah daerah itu rata-rata nilainya sudah B, di mana provinsi itu ditargetkan 85% atau sama dengan 29 provinsi, dan untuk pemerintahan kabupaten kota sudah sekitar 70% atau sama dengan 360 kabupaten kota. Dari capaian indeks RB di tahun 2019 dengan nilai B itu untuk kabupaten kota sebesar 41,70% atau 126 kabupaten kota, dan pada tahun 2020 nilai B mereka itu sebesar 31,8% atau 124. Sementara indeks RB dengan nilai B untuk provinsi di tahun 2019 sebanyak 88,40% atau 30 provinsi, dan di tahun 2020 sebesar 79,41% atau 27. Nah, data ini menunjukkan bahwa masih terjadi lambannya implementasi RB, di mana target yang dicanangkan belum bisa tercapai sesuai ekspektasi. Tentu pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apa saja tantangannya sehingga target tersebut belum bisa dicapai dengan optimal. Tantangan yang dimaksud itu antara lain, pertama terkait dengan rancangan RB yang ada, khususnya dilihat dari berbagai unsur-unsur yang harus dirubah beserta indikatornya yang saya nilai belum mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang sedemikian masif dan sulit dikendalikan. Karena itu berbagai tantangan yang muncul tersebut itu membutuhkan dekonstruksi yang baik menyangkut arah kebijakan, strategi, proses, struktur, dan dukungan teknologi, infrastruktur, dan ASN yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Tantangan yang kedua adalah pemahaman yang baik sampai ke hal yang bersifat teknis para pejabat pengambil kebijakan dan teknis yang menurut penilaian saya masih rendah, dan pengetahuan mengenai apa itu RB dan bagaimana pelaksanaannya ternyata hanya segelintir pihak yang mengetahui atau paling kurang tim yang dibentuk di masing-masing organisasi di pemerintah daerah. Yang ketiga adalah dukungan dan komitmen kepala daerah terhadap pelaksanaan RB yang belum masif. RB selama ini hanya dipandang sebagai kegiatan formal atau proyek dan bahkan sekedar hanya melaksanakan kewajiban kepada Kemenpan RB. Hal ini diperparah oleh masih kurangnya komitmen para kepala perangkat daerahnya. Yang keempat adalah kebijakan yang dibuat yang tidak berpihak kepada pelaksanaan RB, karena RB hanya menjadi tugas segelintir organisasi perangkat daerah, padahal penilaian pelaksana RB tidak mengecualikan perangkat daerah, karena tiba-tiba nanti akan disampel oleh Kemenpan RB sehingga harus siap semua. Yang kelima adalah desain, besaran, dan struktur organisasi yang ada di Pemda, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, justru mempersulit pelaksanaan RB karena terkait dengan persoalan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Hambatan yang keenam adalah perangkat daerah yang semestinya menjadi mesin yang harus menggerakkan seluruh proses RB tidak sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis RB. Yang ketujuh adalah belum tumbuhnya sinergitas antar perangkat daerah untuk mewujudkan kualitas RB yang belum tercipta,
Kalaupun ada perangkat daerah yang melaksanakan RB, itu hanya dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tanpa mengedepankan pentingnya sinergitas agar hasilnya bermanfaat dan bahkan berdampak bagi masyarakat. Hambatan yang kedelapan adalah bahwa perangkat daerah yang ada masih berorientasi pada upaya mengejar output daripada outcome dan bahkan jauh dari impact. Karena itu keinginan RB agar terjadi sinergitas program antara perangkat daerah menjadi hal yang mutlak, namun belum terjadi, sehingga pencapaian dari program pembangunan dalam konteks pemerintah daerah itu belum bisa mencapai dengan baik. Pembangunan melalui prinsip-prinsip share outcome itu belum terjadi. Padahal jika outcome di-share di antara para perangkat daerah, maka yang terjadi adalah munculnya sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah. Hambatan yang kesembilan adalah program dan kegiatan dilaksanakan di setiap perangkat daerah tidak didasari oleh prinsip-prinsip RB, sehingga program dan kegiatan tidak menjadikan RB sebagai faktor pendorong untuk mencapai target dan sasaran yang sudah ditentukan. Yang ke-10 adalah komposisi ASN saat ini berada dalam beberapa tipe dan generasi. Misalnya generasi baby boomers, generasi X, milenial, generasi Z, dan bahkan generasi W ya. Namun desain dan mekanisme kerja masih menggunakan metode one for all. Demikian pula para pimpinan perangkat daerahnya masih mempertahankan gaya kepemimpinan tradisional, sehingga tidak mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi generasi muda yang luar biasa ini. Yang ke-11 adalah pemanfaatan teknologi digital yang sedemikian masif mesti diadopsi ya, agar lebih mudah menjalankan organisasi, namun belum merata disebabkan karena tingkat literasi teknologi informasi di kalangan ASN khususnya di level pengambil keputusan masih rendah. Ke-12 adalah masih kuatnya mental silo di birokrasi, tidak hanya di level individu pegawai tetapi sampai kepada unit-unit yang ada di dalam organisasi perangkat daerah, sehingga mempersulit kolaborasi dan sinergitas ketika melaksanakan berbagai program pembangunan. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan agar pelaksanaan RB ke depan bisa lebih baik, diantaranya adalah untuk mengatasi semua kendala tersebut di atas, maka kementerian terkait yang menjadi motor penggerak langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan RB itu harus duduk bersama dan melakukan evaluasi terkait mengapa target-target yang sudah ditentukan itu belum bisa tepat dicapai sesuai dengan target. Menko Polhukam sebagai kementerian yang mengkoordinir pelaksanaan RB harus mampu menjadi pengarah, mensinergikan berbagai kebijakan dan instrumen RB di lapangan melalui kementerian dan lembaga yang terlibat. Wakil Presiden selaku pengarah RB nasional sebaiknya menjadi institusi yang berfungsi selain mengarahkan juga sebagai evaluator atas kinerja kementerian maupun lembaga yang terlibat dan bertanggung jawab di dalam keberhasilan pelaksanaan RB. Berikutnya adalah kementerian dan seperti Kementerian PAN RB, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BKN, LAN, ANRI, KSN harus mampu mensinergikan diri antar kementerian lembaga agar satu bahasa dan satu langkah baik dalam aspek arah kebijakan, strategi, dan implementasi RB, sehingga pihak pemerintah daerah tidak bingung dalam mengambil atau mengimplementasikan RB. Sampai saat ini masih seringkali ditemui adanya kebijakan yang tidak harmonis dan bahkan saling bertentangan antara kebijakan kementerian maupun lembaga yang diberlakukan di pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemilihan area perubahan seyogyanya dapat ditinjau kembali, terutama kaitannya dengan hasil maupun dampak dari pengungkit RB atau area perubahan tersebut terhadap peningkatan peran birokrasi yang dapat memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Bukan sasaran strategis yang dipandang mampu memperkuat birokrasi, mampu mengurangi korupsi dan kualitas pelayanan yang diberikan birokrasi yang semakin prima. Paling tidak bahwa ekspektasi presiden terkait pelaksanaan RB akan berdampak pada birokrasi yang mampu menciptakan outcome, berdaya saing, making delivery, birokrasi yang sederhana,
lincah dan cepat, sehingga berbagai macam persoalan masyarakat bisa diatasi dengan baik. Karena kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda, terutama Pemda yang ada di luar Pulau Jawa, maka saran kami adalah implementasi RB jangan dipaksakan untuk sama areanya dengan yang Pemda yang lebih maju ya, dan kapabilitasnya terkait birokrasinya. Makanya itu sehingga butuh ruang bagi pihak daerah untuk menentukan kira-kira mana skala prioritas yang paling mereka butuhkan dan berdampak langsung bagi masyarakatnya. Sehingga di sini perlu menggunakan asas fokus dan prioritas. Jangan kemudian mereka dievaluasi dengan menggunakan instrumen yang sama yang memang daerah tidak mampu untuk bisa laksanakan secara serentak. Karena itu memang harus diberikan kesempatan kepada mereka untuk meninjau kira-kira mana yang paling memiliki dampak ketika salah satu atau beberapa dari area perubahan itu yang mereka prioritaskan dan fokus untuk di RB. Berikutnya, dalam model evaluasi pelaksanaan RB selama ini harus melibatkan banyak pihak, sehingga keterbatasan sumber daya dari Kemenpan RB dapat ditutupi, bisa dari kementerian atau lembaga, atau bahkan dari perguruan tinggi yang memang konsen dengan RB. Demikian juga mekanisme mengembangkan kualitas RB di daerah tidak hanya pada akhir tahun dievaluasi, tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya supervisi, monitoring evaluasi yang rutin, sehingga ada waktu, ruang, dan feedback bagi daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan daripada RB-nya. Peningkatan kapasitas ASN di daerah terkait dengan pemahaman dan kompetensi RB perlu diutamakan, karena ini menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan. Dan saran saya, tidak tertutup kemungkinan Pemda yang tidak berhasil mencapai indeks RB yang minimum baik bisa diberi sanksi, misalnya dengan dikurangi DAU-nya, supaya ada tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. Dan saya kira yang terpenting juga adalah pemanfaatan digital dalam mendorong pelaksanaan berbagai pengungkit atau area perubahan yang sudah harus dilakukan agar lebih mudah, efisien, dan lebih efektif pelaksanaannya. Nah, inilah saya kira beberapa langkah strategik yang dapat dilakukan dalam 3 tahun ke depan ini, sehingga pelaksanaan RB terlihat hasilnya dan dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi pemirsa, dan sampai ketemu lagi dengan tema-tema yang baru. Salam reformasi birokrasi.